bisa arti jiwa, bisa arti ruh, bisa arti semangat gitu kan. Ayeuna teh keur tren cenah di para artis teh. Saya jawab dulu saja karena nanti menyangkut ini ya. Saya kasihan kepada orang-orang seperti itu. Karena kan ini asalnya dari agama Hindu, Pak. Agama Hindu. Jadi di agama Hindu ada yang disebut dengan reinkarnasi. Katanya berasal dari satu kepercayaan. Di antara Hindu dan Buddha ini ada kepercayaan. Ini mah khusus, Pak. Bila bayi janin mati dalam kandungan, nah itu asalnya, Pak. Asal-muasalnya itu memang mati jasadnya, baik nanti di kuret atau di apa namanya, di sesar. Tapi ruhnya tidak mati dan ia terus akan menyertai ibunya. Nah nanti dicarilah apa yang sekiranya bisa menjadi tempat masuknya ruh bayi yang tidak mati ini, ya karena boneka. Oh gitu kan. Duka tahun sabaraha mimitina eta teh ngaranna teh Neng Mae. Nya Mae ngaranna teh si Mae, Mae Ning. Orang itu orang Thailand, Pak. Dia terkenal sebagai ahli spiritual agama Hindu. Gitu. Menciptakanlah satu boneka yang menurutnya dia ruh-ruh yang hidup kalau berkentayangan bisa kasinggungnya, hidup yang tidak mati ini karena ruh kan tidak mati. Dimasukkanlah ke dalam satu media karena dari asalnya janin alias bayi, anak-anak, dimasukkanlah ke boneka yang dalam rupa dan bentuk anak itu bisa dipaham Bapak Ibu. Lalu diciptakan diturutan ku pendeta-pendeta Buddha, menciptakanlah boneka-boneka anu akhirna ujung-ujungnya jadi ajang bisnis, Pak. Coba lihat Bapak, bisa majarkeun heureuy tingali sok rek Shopee, rek Lazada, rek naon, ketik we spirit doll, sok rek meuli nu kumaha. Nu bule, nu hideung, nu galing, nu naon, itu nanti ada harganya. Ti mimiti jutaan, nepi ka bisa ratusan juta, Pak. Kenapa? Karena ini adalah bagi orang yang membelinya dan memilikinya, dia punya jiwa, bukan hanya boneka. Kartos Bapak Ibu. Dan itu semua tidak ada lain adalah untuk menghindarkan pemiliknya dari berbagai macam kesialan. Jadi siapa yang punya boneka ini dijamin tidak akan pernah sial. Kartos Bapak Ibu. Menggantungkan keselamatan dan nasib terhindar diri dari nasib buruk namanya apa? Karena barang jimat. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Padahal dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dikatakan innar ruqa. Bapak Ibu aya di dieu nu gaduh ruko aya? Itu mah rumah dan toko lain. Innar ruqa ruqyah syirkiyah. Ruqyah kemusyrikan. Bagaimana ruqyah kemusyrikan? Menjadikan ayat Al-Qur'an, menjadikan kata-kata sebagai penyembuh dari penyakit. Bukan berupa doa dan perlindungan diri kepada Allah. Makanya ruqyah teh aya nu ruqyah nu musyrik, aya nu ruqyah nu sesuai syariah. Artinya apa ruqyah yang sesuai syariah? Tinggal we atuh apa yang dilakukan dan apa yang dibacakan. Kalau isinya doa memohon perlindungan kepada Allah, bener keur ngadua. Jadi ruqyah yang syar'i itu adalah doa. Lain ngubur bawang beureum, nyimpen anu di juru meja, itu namanya tiwalah. Ya, syarat entong Pak, syarat entongnya ada pondoknya. Innar ruqa wat tiwalata wan apa namanya? Innar ruqa wan namaima ta. Hadis ya. Tah gitu Pak. Innar ruqa sanes rumah dan tokonya cuma. Ruqyah. Jama dari ruqyah. Kemudian innar ruqa wan tamaim. Ini jama dari tamimah. Gitu Pak. Jimat-jimat. Terus wat tamaimah wat tiwalah. Tiwalah. Tah Pak itu jamet ieu mah jampe-jampe jeung jimat-jimat. Ruqyah jampe-jampe jimat. Naon jimat teh kajen Bapak nu dibacana Quran Pak, tulis ke Bapak Quran tempelkeun di dinya Yasin. Belah ditu non ayat kursi
Itu nanti kalau meskipun ayat Al-Quran tapi kalau ditempel namanya menjadikan ayat itu jadi jimat, ya haram, termasuk tiwalah. Karena Bapak Ibu surat Yasin sakuan itu supaya naon, supaya itu, supaya ini. Anda bukan begitu. Kenapa Quran itu adalah baca, pahami, nanti baru jadi syifaun warahmatun lil mu'minin, baru bisa jadi obat, bisa jadi terapi, bisa jadi rahmat bagi mukmin bila dibaca, dipahami, diamalkan, bukan dijadikan jimat. Nah, itu yang pertama. Berarti bila kita berpendirian bahwa pada boneka-boneka bayi ini ada kekuatan ruh yang masuk, itu jimat, haram hukumnya bagi kaum muslimin, haram. Itu yang pertama. Yang kedua kan sudah jelas, menganggap ada ruh yang berkentayangan masuk ke boneka saja, itu juga sudah musyrik. Dua kemusyrikannya, Pak. Yang ketiga bahwa ini akan membuang sial, itu namanya tiaroh. La ajwa wala tiarota, kata Nabi. Tidak ada yang namanya membuang sial dengan sesuatu, Pak. Itu dalam hadis Bukhari Muslim ada, ya, disampaikan oleh Abu Hurairah, tidak ada yang namanya ya yatatayyarun, ya ta sebutnya ya ta toy, pakai tonya pakai ini lagi. Nah, gitu. Itu kelakuan Firaun, Pak. Yang begitu itu kelakuan Firaun. Wa idza ja'athumul hasanah atau wa idza ja'athum hasanatun, apabila datang kepada mereka kebaikan, qalu hadhihi lana hadhihi, oh iya mah menang saya pribadi. Kalau datang kebaikan, keuntungan, menang saya, seolah-olah tidak ada Allah Subhanahu, begitu saja sudah salah. Tapi wa idza ja'athum sayyi'ah, kalau datang kepada mereka keburukan, tatayyaru, mereka mengatakan ini sial dikarenakan Musa dan kawan-kawannya. Bukan karena Musa, kelakuanmu sendiri yang memang kamu sendiri masuk ke sial. Bisa dipaham ya? Kalau orang Arab dulu kenapa disebut yatatayyar? Itu asalnya dari kata toro yatiru toir, burung. Jadi ada dua pemahaman. Orang Arab jahiliyah dulu, kalau mereka mau kasab, berusaha untuk mencari rezeki, mereka nanti punya di rumahnya burung-burung liar, disimpan. Nanti kalau keluar rumah mau pergi, si burung itu dilempar ke atas, terserah burung itu terbang kemana. Kalau terbang, oh ternyata ke kidul, ke selatan, maka kita jangan ke selatan, karena di situ sial, di situ rezeki untuk burung. Bisa dipaham, Pak? Kamu harus pergi ke utara, harus selalu sebalik daripada arah perginya burung. Itu, Pak. Berarti disebutnya teh buang sial, udah bisa. Oleh karena itu sekali lagi, tolong umat Islam kalau masih merasa muslim, jauhi yang seperti ini, termasuk yang barusan apa namanya? Spirit doll, yang meyakini bahwa masuk ruh, Pak. Untuk Thai Pacific tuh, Thai Pacific atau apa tuh, penerbangan Thailand itu sudah disediakan tiket, sudah disediakan kursi, bahkan biasa pesan makanan untuk siapa sih spirit doll ini, boneka yang dianggap bernyawa. Nanti mereka diberi makan, ngenting kumacaran, dibobol-bobol atau kumaha itu teh. Bisa dipaham? Mereka juga ada kursi khusus, tiketnya sama harganya, Pak. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bila berjauhan dengan benda ini merasa bahwa dirinya akan sial terus. Bisa dipahamkan? Ya, katanya. Kan itu teh jimat yang diharamkan, masuk kepada innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Hati-hati umat Islam. Ya, itu dari aspek agama, belum lagi dari aspek kejiwaan. Seperti punya anak, Pak. Seolah-olah dia mengadopsi. Tidur bareng di mandian, dikasih makan, saya tidak tahu caranya ya, bagaimana memberi makannya, bagaimana memberi minum dan sebagainya. Itu kan secara kejiwaan sudah tidak sehat. Kalau lama-lama kelamaan seperti itu, masih mending. Ada orang yang kekayaannya diwariskan ke anjing, dia pernah saya dongengkan kan?
Nanti kalau sudah seperti itu, bisa kemungkinan ada orang nanti yang mewariskan kekayaannya kepada spirit dol. Namun sama dol mah gitu wae, gitu pan aya jelema bisa maut. Sekali lagi dari aspek agama itu adalah syirik, dan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak akan mengampuni syirik. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya keyakinan bahwa ruh masuk ke dalam boneka, lalu ia menjadi penjamin terhindarnya kita daripada kesialan. Kalau Anda masih merasa muslim, jauhi hal-hal seperti itu. Bisi asup kana alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sekali rugi diingatkan gak mau, terus rugi sampai mati. Masuk ayat ini nanti. Ya,